Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Pembahasan kali ini kita akan belajar penggunaan keyword this ya. Nah, keyword this ini digunakan di Java itu untuk ngapain aja sih? Nah, sebenarnya nanti ada 6 penggunaan yang berbeda untuk keyword this ini di Java. Nah, baiklah, tidak usah terlalu lama. Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, bisa subscribe channelnya, dan jika suka video ini, silakan berikan like-nya. Oke, nah jadi keyword this di Java ini seperti awal tadi saya sampaikan ada 6 penggunaannya dengan fungsi yang berbeda tentunya. Nah, di sini lumayan ya mungkin bingung bagi teman-teman pemula yang baru belajar Java ini, apalagi yang OOP ya. Nanti akan saya kasih contoh yang 3 awal. Nah, yang 3 akhir ini tidak saya contohkan. Kenapa? Karena ini nanti sudah masuk ya level-level intermediate ke atas lah kayak gitu ya. Nah, 6 penggunaan ini untuk apa saja sih? Yang pertama, this itu digunakan untuk mengacu pada variabel kelas ya, di kelas kayak gitu ya, variabel objek sebenarnya nantinya. Instan variabel itu variabel objek kayak gitu ya. Variabel objek di kelas yang saat ini aktif, gampangnya kayak gitu. Ya, nanti akan kita praktekkan. Jadi nanti this ini bersanding dengan variabel untuk yang nomor 1 ya, bersanding dengan variabel. Kemudian yang kedua, this itu digunakan untuk menginvoke. Invoke itu memanggil, gampangnya kayak gitu ya, memanggil current class method atau metode yang saat ini ada di kelas itu sendiri. Jadi misalkan di sebuah kelas nanti ada 5 metode macam-macam itu, nah kelimanya itu bisa dipanggil di metode lain dengan menggunakan keyword this ini. Ya, nah ini berarti bersandingannya dengan metode. Kalau yang nomor 1 bersanding dengan variabel, yang kedua itu bersanding dengan metode. Kemudian yang ketiga, this itu digunakan untuk memanggil konstruktor di kelas yang saat ini aktif. Ya itu ya, atau ya kelas itu gampangnya lah. Nah, yang ketiga ini berarti this ini digunakan untuk mereference konstruktor. Ya, kalau 1 saya ingatkan kembali, dia mereference ke variabel atau bersanding dengan variabel. Kemudian yang kedua, dia mereference ke metode atau dia bersanding dengan metode. Nah, kalau yang ketiga ini tadi nantinya tidak bersandingan, tetapi secara implisit dia memanggil sebuah konstruktor. Kayak gitu ya. Kemudian yang keempat ini digunakan untuk mempassing sebuah nilai argumen saat metode itu dipanggil. Ini berarti nanti hubungannya sama metode. Yang kelima ini mempassing nilai argumen yang dipanggil oleh konstruktor. Ini bersandingnya dengan konstruktor. Yang kelima, ini digunakan untuk mengembalikan sebuah nilai dari objek kayak gitu ya, dari sebuah metode yang ada. Ini berarti hubungannya sama metode. Nah, saya ringkaskan lagi, 1 hubungannya sama variabel, kedua hubungannya sama metode, 3 ini hubungannya sama konstruktor. Yang keempat ini hubungannya sama metode. Yang kelima sama konstruktor, yang keenam sama metode. Lumayan banyak ya metode ya, ada 3, konstruktor ada 2, variabel ada 1. Tapi nanti kembalian lagi adalah ini this ini nanti menghasilkan sebuah nilai kayak gitu ya, karena fungsi utamanya adalah dia mereference sebuah variabel yang mereference ke objek yang saat ini aktif atau yang saat ini digunakan, gampangnya kayak gitu. Nah, kita akan bahas 3 ini. Oke, tidak usah terlalu lama, kita bahas satu persatu. Nah, this di sini kita gunakan untuk mereference ke variabel instan yang ada di kelas. Nah, ini merupakan variabel instan namanya. Yang dimana ini nanti digunakan di objek. Nah, ini kan digunakan di objek kan ya, buku 1 ID buku, kayak gitu. Buku 1 nama buku, ini kan digunakan di objek.
Ini namanya instant variable. Nah, jadi kita bisa menggunakan this disandingkan dengan instant variable. Fungsinya untuk apa sih? Nah, biasanya dia digunakan di dalam konstruktor ataupun metode. Kenapa? Karena gini. Nih ya contoh nih. Ini kan konstruktor yang kita buat kemarin nih ya. Di sini kan string no kayak gitu kan ya. Ini kita bisa kasih nama yang sama dengan variabel ini, nama objek. Gini ya. Nama objek ya gini ya, nama objek. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Kalau kayak gini kan bingung ya. Ini nama objek untuk parameter di konstruktor. Kemudian di sini ada nama objek juga, dia sebagai variabel yang ada di kelas ya, atau ini sebenarnya variabel instant variable. Ini akan bingung, dia akan merujuk kemana? Nama objek yang ada di depan ini punyanya parameter kah atau punyanya si instant variable ini? Kan bingung. Yang kedua, ini mana? Punyanya si instant variable atau punyanya si parameter. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan keyword this untuk mereference ke instant variable. Nah, berarti kita kasih this yang di sini. This nama objek sama dengan objek. Yang depan ini mengacu pada variabel instan yang ini, nama objek. Kemudian untuk yang di belakang setelah sama dengan, dia akan mereference ke parameter yang ada di dalam konstruktor. Kayak gitu. Lah kok nggak beda aja namanya? Gitu kan mungkin ada pertanyaan. Ya sebenarnya nggak apa-apa beda, tetapi kenapa kok diizinkan menggunakan kayak gini? Biasanya programmer kan tidak perlu mengingat-ingat ya, ini nanti dia akan mengubah nilai variabel yang mana kayak gitu. Jadi antara variabel ini dengan yang ini itu kan masih ada kaitannya, jadi namanya disamakan aja. Tetapi untuk mengacu variabel instan itu menggunakan this supaya dia nggak bentrok ya, bingung ini mengacu yang mana kayak gitu. Ini kalau kita jalankan ya, ya dia masih sama kayak gitu ya, nggak masalah ya, aman saja kayak gitu. Kalau ini this-nya saya hapus kayak gini ya, di sini ada keterangan nih di sini ya, the assigned value is never used. Ini ya, assignment to itself. Ini kalau diklik gini ya, wah ini macam-macam. Ini apa istilahnya ya? Mengassign dirinya sendiri. Ingat ya, ini kan operator assignment ya. Operator assignment. Dia mereference ke dirinya sendiri. Ini dijalankan. Ini dijalankan. Ini ya untuk si nama objek ini. Perhatikan nih di sini. Dia null. Ya. Kenapa? Karena kan untuk yang di void tampil ini kan mengacu pada nama objek. Ya, di instant variabelnya ya, nama objek. Nih ya, nama objek yang sini. Nah, sedangkan ini tidak memberikan ke nama objek yang ada di sini. Jadi nama objek ini enggak ada nilainya. Kayak gitu. Kan nilainya harusnya diisi di sini kan ya, nilainya harusnya diisi di sini. Tetapi berhubung ini tidak memberikan nilai ke variabel instan nama objek ini, ya akhirnya dia nol, kosong, dia enggak punya nilai nama objeknya. Jadi seperti itu ya. Ini saya kasih this. Ya, saya jalankan lagi, sudah ada buku 1. Sudah muncul gitu ya, karena nama objeknya sudah dimasukkan ke yang ini. Cara paling gampang gimana? Perhatikan nih. Ini kan warnanya hijau ya. Ini warnanya hijau. Nah, ini namanya warnanya juga hijau. Berarti kan oh ini sama, namanya kayak gitu. Ini warnanya hitam. Oh iya hitam sama kayak gitu ya. Ini kalau diklik ya kan muncul kayak gini ya. Ngeblok. Nah, ini berarti sama. Ini klik ngeblok. Oh berarti sama. Oh gampangnya gitulah. Nah, begitupun untuk yang ini. Ini kita juga bisa ganti ini ya. ID buku, saya ganti ID buku. Ini nama buku saya ganti. Pengarang saya ganti, tahun terbit, kemudian nama objek.
nama objek. Nah, ini saya ubah dulu ya. ID buku, nama buku, kemudian pengarang, tahun terbit, dan nama objek. Nah, depannya jangan lupa dikasih this. Copyin aja dah. Oke. Nih, ini kalau kita jalankan ya sorry. Yang dijalankan ini ya klik kanan run file ya, atau pakai ini ya nggak apa-apa dah. Ini ya. Masih sama. Ya karena kita ganti model pakai this. Jadi this ini sekali lagi mereference ke instant variable. Makanya di sini kan ya, this can be used to refer current class instant variable. Ini yang pertama. Ya, jadi nanti teman-teman biasakan menggunakan yang model seperti ini aja ya. Kalau programmer-programmer yang udah tua-tua ya, tanda kutip kayak gitu ya, udah senior, maksudnya udah ahli gitu ya, udah ngelotok, biasanya pakai model-model kayak gini kayak gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, this can be used to invoke current class method. Implicity, secara implisit nggak kelihatan, gambarnya kayak gitu. Gimana? Oke, saya contohkan di sini. Misalkan kita sudah punya mana ya? Ini nih. Oke, kita sudah punya metode void tampil. Ini ya, void tampil. Ini akan kita panggil di dalam konstruktor. Contoh ini ya, saya panggil pakai this dot tampil. Nah, ini artinya apa? Di konstruktor buku ini dia akan memanggil tampil dan mengerjakan statement yang ada di dalam metode tampil tersebut. Yang mengerjakan apa? Ya ini mencetak ini. Nah, berarti yang ada di sini buku tampil ini sudah nggak perlu. Kenapa? Karena tampilnya udah dimasukkan di konstruktor. Nah, ini ya. Dengan penggunaan keyword this ini. Atau sebenarnya ini bisa dihapus pakai tampil gitu aja. Itu maknanya sama, artinya tadi secara implisit. Ya, kalau misalkan kita nggak kasih this, itu artinya nanti si compiler akan membuatkan untuk kita, namanya kayak gitulah ya, bahwa di situ nanti ada this. Kalau ini berarti secara eksplisit kita tulis this-nya sebelum pemanggilan metode. Kayak gitu. Ini ada warning nggak apa-apa biasanya ya, karena ini ya suruh kasih final lah, static lah, private lah, nggak apa-apa. Abaikan dulu yang ada warningnya, nggak apa-apa. Ini ya, di perpustakaan sudah kita hapus objek kedua ini. Untuk pemanggilan metode tampilnya kita jalankan. Nah, tampil toh, padahal buku 2, objek buku 2 ini kan tidak memanggil metode tampil seperti yang sebelumnya kayak gitu ya. Tapi kok di sini muncul ini ya, ada yang tampil di sini. Kenapa? Karena ya metode tampil sudah dipanggil di dalam konstruktor gitu. Ini yang kedua. Jadi nanti di misalkan void simpan ini juga manggil tampil, itu juga bisa, nggak apa-apa gitu ya. Di edit juga manggil misalkan nanti ada metode lain lagi dipanggil di dalam sini, bisa juga. Artinya bisa dipanggil di mana-mana kayak gitu. This ini artinya apa? Pokoknya metode yang ada di kelas ini bisa dipanggil. Kalau metode yang ada di kelas-kelas yang lainnya misalkan ya, itu nggak bakalan bisa dipanggil. Artinya this itu kelas yang saat ini juga namanya kayak gitu. Gitu ya. Ini untuk yang kedua. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga apa nih? This can be used to invoke current class constructor. Di sini digunakan untuk memanggil konstruktor kelas saat ini. Nah, contohnya gimana? Misal apa ya? Nah, ini saya kasih ini deh. Const
konstruktor kosongan. Nah, di atasnya ini saya kasih this kayak gini ya. Oke. This kurung buka, kurung tutup. Ya. Saya jalankan. What happened? Nah, nih. Di sini ada konstruktor kosongan. Di mana ini yang saya blok ini yang saya blok ya. Dia punyanya ini. Buku 1 ya, objek buku 1 ini. Nah, konstruktor kosongan ini kan nggak dipanggil di sini kan ya. Konstruktor kosongan ini kan yang ini kan. Nih. Ya. Ini kan manggilnya yang ada parameternya. Tapi kok dia bisa dieksekusi? Iya, karena di sini kita menggunakan this kayak gini. This ini diikuti dengan kurung buka kurung tutup, artinya dia akan memanggil konstruktor dan mengeksekusinya. Beda dengan yang this yang ini ya, yang variabel dan juga yang metode. Dia pakai this titik nama variabelnya, this titik nama metodenya. Kalau untuk manggil konstruktor dia nggak pakai titik-titikan, yaitu langsung kurung buka kurung tutup. Seperti itu. Nah, selain yang modelnya kayak gini, bisa yang lebih asik lagi nih teman-teman semua. Ya, contohnya apa? Ini kan ada konstruktor yang satu parameter ya. Dia untuk mengisi nama dari objeknya ya. Di sini kan juga ada nih. Gini kan? Nah, di sini akan saya ubah jadi kayak gini. This nggak pakai titik, kurung. Gini kan? Kemudian nama objek. Nah, kok nggak bisa? Sebentar. Ini apa nih? Oh iya, nggak bisa kenapa? Nih ya saya diran kayak gini ya, mesti nggak bisa. Nih, ada exception. Iya betul. Karena this tidak boleh ditaruh di bawah, dia harus menjadi statement pertama. Ya di blok kode itu sendiri. Ya, jadi this yang ada kurung bukanya kayak gini ya, tidak boleh ditaruh di bawah. Itu tidak boleh. Kalau yang ini boleh bebas, di mana aja boleh, yang titik kayak gitu ya. Tapi ketika dia manggil konstruktor, dia wajib statement awal pertama kali, namanya kayak gitu. Nah ini saya jalankan run file. Sorry lagi run file. Ini langsung jalanin aja lah, ya Allah. Nah ini dia. Oke nih, ini ya. This nama objek. Di sini kan kalau tadi ya variabel nama objek nggak dikasih secara langsung kayak gini kan ya. Ya udah kita modifikasi modelnya kayak gini ya. Artinya apa kalau kayak gini? Nih, kalau kayak gini artinya this nama objek dia akan mengeksekusi konstruktor yang ada satu parameternya ini sesuai dengan yang dimasukkan di sini jumlahnya parameternya ada satu. Kemudian di punyanya buku yang ada satu parameter ini juga memanggil konstruktor yang tanpa parameter. Artinya apa? Nih, dilihat nih. Konstruktor kosongannya dipanggil juga. Ini ya kan ya. Kemudian nilai dari nama objeknya juga di-assign di sini. Ya kan? Assign-nya kan di sini ya. Ya, operator assignment-nya kan ada di sini, bukan yang ada di 5 parameter ini. Tapi kok bisa ada nilainya? Ya itu tadi. Karena ini manggil yang satu parameter, di satu parameter manggil yang tanpa parameter. Kayak gitu. Ya muter-muter kayak gitu ya teman-teman ya. Ya jadi itulah penggunaan this pada konstruktor. Nah, itu bisa model-model kayak gitu yang ada parameter maupun tanpa parameter. Sama halnya kayak metode juga sih kayak gitu ya. Pokoknya itulah konstruktor kan juga mubeng ya. Itu pokoknya dicek aja bahasan sebelumnya. Kalau statement saya barusan ya konstruktor itu juga metode, dicek di video sebelumnya. Baik, seperti itu dulu ya teman-teman semua. Yang 3 ini nggak saya bahas. Ini nanti otaknya bisa mendidih
Ya, kalau dibahas ya itu ya. Ini aja yang biasa digunakan sama teman-teman ketika belajar masih tahap awal. Ya, jadi itu sampai jumpa di pembahasan topik yang lainnya. Bye bye.